Darda. Kita tahu bersama bagaimana Salman Al-Farisi mendatangi rumah sahabatnya dan saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Lalu ketika bertemu atau begitu sampai di depan rumah Abu Darda, maka beliau bertemu dengan istri beliau atau istri Abu Darda, si Ummu Darda. Dan Ummu Darda terlihat lusuh, kucel, tidak berhias, pakainya seadanya. Lalu Salman bertanya, "Wah Ummu Darda, kenapa pakaianmu demikian? Kenapa di rumah itu enggak menjaga penampilan?" Apa kata Ummu Darda? "Saudaramu sudah tidak butuh dengan dunia." Artinya apa? Buat apa saya tampil cantik di hadapan Abu Darda? Orang Abu Darda nggak pernah nyentuh saya kok. Orang Abu Darda tidak pernah ngelirik saya. Jangankan berhubungan dengan saya, nyentuh saja tidak, ngelirik saja tidak. Kerjaannya hanya baca Quran, sholat, tahajud, puasa. Abu Darda itu sholat lailnya itu mulai dari ba'da isya sampai menjelang subuh setiap hari. Isya sampai menjelang subuh, isya menjelang subuh, dan itu mungkin. Lalu di siang harinya dia puasa. Kapan nyentuh istrinya? Padahal istrinya itu wanita yang sangat cantik, nggak disentuh, fantasinya akhirat, nggak disentuh istrinya. Makanya Ummu Darda mengatakan, untuk apa saya dandan, untuk apa saya tampil cantik? Orang saya nggak pernah dilihat oleh suami saya. Kerjanya baca Quran, puasa, qiyamul lail, baca Quran, zikir, puasa, qiyamul lail. Boleh saya masuk? Ya silakan masuk. Bertemu dengan Abu Darda, dan ternyata benar Abu Darda sedang puasa sunnah. Tapi Abu Darda tidak melupakan hak saudaranya. Semangat kedatangan tamu, dia semangat walaupun dia sedang puasa. Tamunya itu disuguhkan makanan yang enak-enak, karena sudah akhirat oriented udah. Mereka itu generasi yang hatinya akhirat. Jadi walaupun mereka tidak puasa, tamu tetap dijamu dengan enak. Beda dengan kita. Kita puasa, tamu dipaksa puasa juga pas yang itu. Mohon maaf, nggak masak apa-apa, saya lagi puasa. Loh, apa hubungannya? Ini tamu punya hak kok. Anda puasa-puasa aja. Tamu makan siang. Abu Darda siapkan makan siang yang enak. Itu dijamu makanan oleh Abu Darda. Terus kata Salman apa? "Saya tidak akan makan sampai engkau juga makan bersama saya. Antum nggak makan, saya nggak makan." Bingung dia. Kenapa Salman memaksa demikian? Salman ingin mengajarkan Abu Darda, ada waktunya Anda puasa, ada waktunya Anda melayani tamu, nggak bisa begitu. Saatan saat, ada waktunya. Nggak bisa puasa terus. Ada waktunya Anda memenuhi hak istri Anda, ada waktunya Anda makan bareng dengan istri, nggak bisa puasa terus. Saya nggak puas, engkau nggak makan, saya nggak makan. Akhirnya karena ini tamu dan menjamu itu wajib dan ini adalah puasa sunnah, maka Abu Darda mau tidak mau membatalkan puasanya. Subhanallah. Akhirnya Abu Darda batal. Mereka makan. Lalu setelah masuk di malam hari, Abu Darda menemani Salman di kamar tidur tamunya. Jadi bayangkan, saking semangatnya menjadi tamu, itu beliau bukan tidur sama istri tapi tidur sama tamunya. Iya, itu riwayatnya. Dia nggak tidur sama istri. Kita harus layani tamu, melayani tamu. Ingat sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Jadi dia berada di ruang bersama tamunya, bukan sama istri. Kalau kita kan punya tamu ya, antum istirahat dulu ya, antum kan capek, padahal alasan aja pengen main bareng sama istri, tapi alasannya tamunya, antum baru perjalanan jauh, antum butuh istirahat, saya tinggalkan antum di sini ya, Anda mau keluar dulu, akhirnya nggak balik-balik lagi sampai pagi, kan begitu kalau kita. Abu Darda enggak, ditemani. Terus Abu Darda minta Salman untuk istirahat, kayaknya antum butuh istirahat, bukannya pengen ke istri, dia ingin qiyamul lail, karena kebiasaan dia qiyamul lail ba'da isya. Jadi tamunya tidur dulu, baru beliau ingin qiyamul lail di sana. Ketika Salman melihat Abu Darda mau qiyamul lail, kata Salman, enggak,
kita tidur bareng. Bukan tidur bareng ini, bukan ya, artinya anak tidur antum tidur gitu loh. Ini bukan waktunya qiyamul lail. Kita tidur. Nanti ada waktunya kita kan, tapi sekarang waktunya tidur. Itu Abu Darda udah risihnya setengah mati, ini tamu nggak bener, tamu nggak ngatur-ngatur. Lihat ini orang, ya subhanallah, dilarang ibadah dalam tanda kutip. Kalau udah kebanyakan nggak bisa begini. Ada waktunya Anda istirahat. Tubuh Anda punya hak, mata itu punya hak, nggak bisa ibadah terus. Tidur. Akhirnya dengan berat hati karena ini tamu dan ini sahabat karibnya, Abu Darda Tuhan memaksakan diri untuk tidur. Dalam riwayat begitu merasa Salman udah tidur, dia diam-diam berusaha bangkit untuk yang mulai lagi. Dan Salman tahu, terus Salman bilang tidur, akhirnya tidur lagi. Bayangkan kalau kita bangun diam-diam itu loncat pagar untuk bisa clubbing, kalau ini itu untuk bisa qiyamul lail. Alhamdulillah. Kan begitu kita waktu masih muda, papa mama atau bokap nyokap udah tidur belum ya, udah tidur ambil kunci gerbang keluar main sama teman. Ini enggak, ini qiyamul lail. Kayaknya udah tidur, saya bisa qiyamul lail. Ternyata belum tidur dan akhirnya harus tidur lagi, dan akhirnya Abu Darda tidur sampai di sepertiga malam terakhir. Maka kedua sahabat karib ini bangun dan mengerjakan sholat tahajud atau qiyamul lail di sepertiga malam terakhir. Ketika di pagi hari, Abu Darda nggak terima dengan sikap tamunya. Akhirnya dia laporan ke Rasulullah SAW. Ya Rasul, ini tamu saya ngatur-ngatur. Ini jadwal tahajud berantakan, jadwal puasa sunnah berantakan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, sadaqa Salman. Abu Darda, yang benar itu Salman. Lalu Nabi mengatakan, inna li jasadika alaika haqqa. Sesungguhnya jasadmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Wa li zaujika alaika haqqa. Dan istrimu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa li waladika alaika haqqa. Dan anakmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Maka tunaikanlah hak setiap pihak yang harus engkau tunaikan. Allahu Akbar. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian Anda dari dunia.